Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Bu Wit. Ya, Waalaikumsalam Bu Teti. Gimana Bu Wit? Sepertinya tadi malam japri saya ya, katanya mau ajak ngobrol hari ini. Iya Bu Teti, benar. Apa ada permasalahan yang bisa saya bantu Bu Wit? Iya Bu, begini Bu, saya ini kan sedang ada permasalahan. Ketika saya memberikan pembelajaran diskusi kelompok di kelas, jadi antara anak laki-laki dan perempuan, kalau dibuat satu kelompok, maksudnya dia itu ada yang terlihat malu Bu, kemudian tidak mau bergabung dengan lawan jenis, gitu Bu. Begitu ya Bu ya. Apakah hal ini sering terjadi Bu? Dan mungkin Ibu bisa jadi Ibu sudah mengidentifikasi ya, mengapa anak-anak itu bisa berlaku seperti itu. Iya Bu, sebelumnya sudah saya identifikasi. Jadi alasannya itu beragam loh Bu. Ada yang bilang nanti saya diolok Bu sama temannya. Ada juga anak yang bilang iya Bu bukan muhrimnya begitu Bu. Oke. Baik, jadi kesimpulannya dengan alasan malu ya dan bukan muhrim, siswa-siswa Ibu menolak untuk berkolaborasi dalam kelompok gitu ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu inginkan dari obrolan kita kali ini Bu? Saya ingin membicarakan ini loh Bu, gimana ya solusinya ya kita mengatasi masalah dengan anak yang cenderung berpikir seperti ini, yang sudah ada rasa malunya dengan lawan jenisnya, kemudian ketika diajak diskusi dengan kelompok lawan jenisnya, mereka itu protes loh Bu, begitu. Jadi memang sih karena saya mengajar di kelas 6, anak-anak ini kan beragam juga ya, ada yang sudah melewati masa pubertas, ada yang memang belum. Jadi ya seperti ini Bu yang saya tempuh di kelas. Oke, baik Bu Wit. Ibu kan sudah ini ya melakukan memberikan penguatan positif ya ke anak tersebut. Namun masih ada aja anak yang mengulanginya begitu ya Bu Wit ya. Iya Bu, saya sudah. Ya, bagaimana tanggapan anak Iya Bu. Bu? Iya Bu, jadi begini Bu ya, seperti yang sudah aku bilang dari awal ya, memang ada yang sudah mengerti, ada saja yang masih tidak mau menerima ya. Padahal berkali-kali sudah saya kasih pengertian loh ke anaknya tersebut. Oke. Baik Bu Wit, jadi rencana Ibu Wit ke depannya gimana Bu? Sudah ada gambaran belum apa yang akan Ibu lakukan seterusnya? Iya Bu Teti, saya itu sudah ada gambaran sebetulnya ya. Saya sudah memikirkan hal ini, bagaimana supaya bisa teratasi dengan baik dan tertib, kemudian anak bisa menghargai sesama mereka. Artinya anak tersebut bisa berkolaborasi ya Bu ya. Iya, oke. Kira-kira Ibu akan berkolaborasi dengan guru yang mana Ibu ya? Iya Bu, saya ingin berkolaborasi, rencananya Bu ya, saya akan berkolaborasi dengan guru Mapel Pai Bu, selaku rekan sejawat saya yang saya pikir guru tersebut kan pasti mengalami seperti saya karena anak kelas yang terjadi ini itu pada anak kelas saya Bu. Kebetulan saya wali kelasnya begitu Bu. Saya kan mengajar di kelas 6 Bu. Oh, jadi Ibu guru kelas gitu ya? Iya Bu, saya guru kelasnya. Kemudian jadi rencananya saya ingin berkolaborasi dengan guru mapel karena saya pikir mungkin guru mapel PAI-nya itu juga mengalami hal yang sama ketika pembelajaran berkelompok dan saya akan merefleksikan keyakinan kelas
yang sudah kami sepakati, Bu. Oke, baik. Begitu. Begitu Bu Wit ya. Nah, saya Iya. tahu Bu Wit, pada saat ini dari siswa Ibu yang masih merasa, agak malu gitu ya, kemudian tidak pede atau merasa dia diolok oleh temannya gitu dalam kolaborasi kelompok itu, kira-kira jumlahnya ada berapa persen ya Bu Wit ya? Kira-kira sekitar 19% ya, Bu. 19% ya. Jadi ada sekitar 6 orang anak yang memang agak susah diberi penguatan ke mereka ini, Bu, ya. Jadi itulah yang menjadi, permasalahan saya ini. Karena menurut saya, angka tersebut cukup, eee, serius ya, begitu. Oke, baik. Bu Wit, setelah proses identifikasi permasalahan ini ya, apa masih ada hambatan, dalam rencana tindak lanjut yang akan Ibu Wit lakukan itu? Eee, iya, Bu, masih, Bu. Iya, masih. Jadi, saya harus mengingatkan, kemudian memberikan penguatan positif, dan bahkan saya akan melakukan kesepakatan kelas agar muridku lebih tertib, Bu, ya. Kemudian, eee, apa namanya, saya akan berusaha dengan baik, Bu, agar mereka tidak mengulanginya, Bu, ketika saya menyampaikan pembelajaran tersebut. Pembelajaran diskusi kelompok maksud saya, Bu. Oke, Bu Wit. Kira-kira anak ini setelah Ibu berikan penguatan positif, lalu ada kolaborasi dengan teman sejawat tadi ya, guru mapel PAI gitu ya, Iya. dan berdiskusikan kegiatan kelas, ada nggak Bu Wit, anak itu yang lupa gitu dengan kesepakatan kelas tadi, kesepakatan yang sudah diambil tadi? Iya, ada lah, Bu, namanya juga, anak SD ya kadang suka lupa, Mhm. emosinya kurang terkontrol dengan baik ya. Jadi apalagi dalam masa puber. Pokoknya, mereka itu, meskipun sering diingatkan, lupa, Bu. Malah kami sudah membuat keyakinan kelas. Iya, saya percaya dengan Bu Wit pasti, Ibu Wit mampu ya, punya kompetensi, pengalaman bersama dengan sejawat, insya Allah pasti akan membantu Ibu ya melaksanakan, tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan Ibu tersebut. Baik Bu Wit, jadi kira-kira mulai kapan nih Bu Wit akan melakukan planning Bu Wit itu? Jadi secepatnya, Bu, saya akan atur jadwal. Baik, secepatnya ya Bu ya berarti ya? Nah, Iya, Bu. dari 3 strategi yang akan Ibu lakukan, dari penguatan positif terhadap siswa, lalu berkolaborasi Ya. dengan rekan sejawat, eee, merefleksikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi, Ya. Guru bawa. apa nih Bu itu? Iya, Bu. Tentunya saya harus, melibatkan orang tua, kemudian bisa memantau anaknya ya. Karena saya juga, di samping diskusi kelompok yang ada di kelas, terkadang saya juga sering memberikan tugas kelompok di rumah, Bu. Jadi saya anggap, untuk melibatkan orang tua murid tersebut untuk mengantisipasi masalah saya, agar anaknya lebih terpantau gitu loh, Bu. Nanti saya akan bertanya juga ke orang tuanya melalui WhatsApp gitu, grup, Bu, ya. Grup WhatsApp yang sudah kami buat gitu, Bu. Oh, ide bagus itu Bu ya, Bu Wit ya menurut saya. Berarti, dalam, orang tua juga bisa mengetahui ya perkembangan anaknya ya. Jadi ada sinergi antara orang tua dan juga sekolah. Jadi saya harap semoga apa yang Ibu, realisasikan atau Ibu laksanakan ini, bisa berjalan lancar ya, Bu, ya? Iya, Bu. Amin, Bu. Semoga siswa saya, tidak malu lagi, Bu, kemudian percaya diri, untuk berkolaborasi dengan baik sesama temannya.
Iya, amin Bu Wid ya. Baik Bu Wid, gimana nih perasaannya setelah berbagi cerita dengan saya? Alhamdulillah sih Bu, sudah merasa lega setelah ngobrol panjang lebar dengan Ibu Teti. Kemudian saya bisa menemukan solusi permasalahan saya, kemudian, nanti, lain kali Bu ya, semoga kita bisa berbagi cerita lagi ya Bu ya. Oke Bu Wid, tentu saya juga senang ya Bu Wid ya bisa, dengan obrolan kita hari ini. Tapi jangan lupa Iya, ya, nanti kalau kita bertemu lagi bisa Ibu ceritakan bagaimana perkembangan dari progres yang, Ibu lakukan ini ya. iya Bu. Makasih Bu ya sudah, meluangkan waktunya untuk saya berbagi atas permasalahan saya ini. Oke Bu Wid, semoga kita bertemu lagi ya nanti ya. Jadi Iya saya Bu. rasa sudah ya selesai obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu Wid ya. Iya Bu. Makasih banyak Bu ya atas waktunya Iya, ya. iya terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Bu Wid. Ya, Waalaikumsalam Bu Teti. Apa kabarnya Bu Teti? Sehat kah? Alhamdulillah Bu Wid sehat saya hari ini. Oh ya Bu, kan hari ini tuh saya tuh pengen ngobrol tuh sama Bu Wid gitu. Kira-kira ganggu aktivitas Ibu nggak ya? Oh enggak Bu, silakan. Dari kemarin kita catatan, tapi Bu Teti ada yang mau diobrolin katanya ya. Apa Iya, nih yang mau kita bicarakan sore ini kira-kira? gini loh Bu Wid, saya tuh mungkin ya ini juga terjadi di kelas di sekolah Ibu gitu ya. Saya tuh ingin dapat solusi Bu dari masalah saya di waktu pembelajaran gitu Bu ya. Eee, saya tuh melihat Bu, ada salah satu murid saya itu yang, sepertinya dia tidak mau bekerja sama dengan temannya Bu, gitu. Ketika dalam diskusi kelompok gitu, dia akan menyendiri, eee, tidak mau berinteraksi dengan teman-teman yang lain begitu Bu. Ketika Oh, saya baik. iya, baik, ketika saya, menanyakan alasan mengapa dia tidak mau, bergabung, dia selalu memberikan banyak alasan gitu, Bu. Ada yang karena tidak cocok dengan teman-temannya, ada karena diejek. Mana siswa saya ini juga perempuan gitu, Bu, ya. Jadi, kan pembiasaan di sekolah kami itu sholat duha sebelum melakukan pembelajaran gitu, Bu. Nah, pada saat itu dia tidak sholat ya karena alasan memang lagi haid gitu, Bu, ya. Nah, ini juga dia apa, dengan alasan ini diejek ditanya sama teman-temannya, dia sudah minder gitu, dia merasa, "Kok kalian tidak mendukung saya?" Begitu, Bu, yang saya alami. Oh, begitu. Oke, Bu. Jadi kita mau ngomongin murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya ya, Bu, maksud Ibu ya? Begitu Iya, ya, kalau saya iya, tarik kesimpulannya. betul, Bu, sepertinya dia lebih suka bekerja sendiri gitu, Bu. Oke, jadi anak ini maunya bekerja sendiri, kemudian tidak cocok berkolaborasi dengan teman-teman kelompoknya. Jadi kira-kira kenapa ini anak tersebut kok bisa berubah menjadi seperti ini, Bu ya?
Sebenarnya gini Bu Widya, di awal pembentukan kelompok gitu ya Bu ya, saya lihat anak ini sebenarnya mau bergabung dengan teman-teman gitu, kerja kelompok, mengerjakan soal, tapi kemudian tiba-tiba dia berubah gitu Bu, setelah beberapa lama ikut pembelajaran, ini berubah, dia selalu bekerja sendiri gitu. Sementara anggota yang lain tuh sudah mencoba mengajaknya untuk bersosialisasi, berinteraksi, berkolaborasi gitu. Tapi dia ini lempeng aja, sama sekali tidak mau berinteraksi gitu. Dia lebih, memilih untuk menyendiri. Saya juga heran, Bu, saya sudah observasi mengamati anak itu, kok di awal-awalnya dia bagus, dia masih aktif gitu. Lalu, tiba-tiba dia berubah. Akhirnya saya sih memutuskan ya, Bu, untuk melakukan pendekatan gitu ke anak ini. Saya ajak dia untuk berbicara gitu, tapi sepertinya anak ini juga belum, terbuka gitu, Bu. Dia sempat sih bicara kalau, alasan dia kenapa tidak mau begitu, Bu, ya, bekerja sama karena, menurut dia ibunya cuek gitu, tidak peduli, terus, selalu mengejek gitu, Bu, ya, membuli anak itu. Sebelum melakukan pendekatan terhadap itu, saya juga ini sih, bertanya kepada teman-teman gitu. Alasan dari teman-temannya itu berbanding terbalik gitu kan dengan alasan yang dia katakan. Kalau menurut teman-temannya, anak ini termasuk anak yang sensitif gitu. Dia susah diajak bercanda, tapi katanya kalau gitu. Nah, selama ini setelah Ibu observasi kejadian anak yang pada awalnya antusias untuk bekerja dalam kelompok, kemudian tiba-tiba berubah menjadi pasif dan lebih banyak diam, serta bekerja sendiri, apa yang Ibu harapkan atau yang Ibu inginkan dari anak itu, Bu? Saya sih berharap ya Bu ya, anak ini kembali aktif gitu Bu, kembali bisa, aktif dan kolaboratif dengan teman-temannya gitu kan, bisa mengikuti kerjasama gitu dengan teman-temannya. Jadi perubahan yang dia alami ini membuat saya khawatir gitu Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Anak ini di kelas berapa ya, Bu? Anak ini, di kelas 5A Bu, karena saya mengajar saya guru mapel ya Bu ya, guru mapel PAI dan saya mengajar di kelas tinggi gitu Bu. Oh iya, berarti ini harus segera diatasi ya, Bu, ya. Saya rasa, sudah tepat sebetulnya, Bu, ditambah dengan berbicara dengan orang tuanya, karena kita tidak tahu bagaimana sih latar belakang anak tersebut. Jadi dari alternatif yang sudah Ibu Teti sebutkan tadi, Ibu Teti juga bisa mengomunikasikan langsung ke orang tuanya, Bu. Jadi mulai kapan Ibu Teti akan melakukan planning tersebut, Bu? Secepatnya Bu, saya akan atur jadwal untuk menjalankan rencana saya ini. Jadi saya tuh Oh, berencana selain, melakukan pendekatan dengan anak itu, bicara dari hati ke hati, saya juga berencana ingin merefleksikan keyakinan kelas ya, Bu, ya. Ya saya berharap semoga, dengan keyakinan kelas ini bisa mengatasi, anak-anak itu mungkin bagi mereka itu pembulian ya, Bu, ya. Kemudian, oke. eee, saya juga berniat untuk berkolaborasi dengan guru kelas begitu, Bu. Oh iya, oh jadi secepatnya ya Bu ya. Jadi ada 3 kemungkinan yang akan Ibu lakukan berarti ya dari mulai bicara dari hati ke hati, kemudian lalu merefleksikan, Iya, berkomunikasi dengan komunikasi orang juga ya. tuanya. Nah, setelah sharing seperti ini Bu, ada hal yang ingin Ibu sampaikan lagi nggak kira-kira? Iya, bagaimana Bu kalau misalnya kita lakukan pemantauan gitu kepada siswa tersebut? Pemantauan yang seperti apa ya Bu, maksudnya gitu? Kan begini Bu ya, kita sudah melakukan, berinteraksi dengan orang tua gitu Bu ya, berkomunikasi dengan orang tuanya. Pasti akan ada komitmen Bu ya, atau kesepakatan kelas lah, kesepakatan bukan maksudnya bukan kesepakatan kelas Bu ya, kesepakatan antara kita dengan orang tuanya. Nah,
bagaimana kalau orang tua ini kita libatkan juga menjadi pemantau untuk perkembangan anaknya tersebut gitu, bukan hanya di sekolah saja gitu. Oh, iya. Itu bagus itu, Bu, ya. Berarti orang tuanya juga, mengetahui perkembangan anak, bagus itu, Bu. Saya suka sekali. Jadi orang tua harus tahu sebetulnya saling bersinergi baik, sekolah maupun orang tua. Kemudian saya rasa itu bisa Ibu Teti diterapkan, Bu, ya. Semoga apa yang ingin Ibu realisasikan itu berjalan dengan lancar dan siswa Ibu tersebut bisa kembali menjadi anak yang aktif dan kolaboratif, Bu. Ya, amin Bu, saya juga berharap seperti itu dari murid-murid saya Ya, itu. iya. Jadi gimana nih perasaan Bu Teti setelah berbagi dengan saya, Bu? Ya, saya alhamdulillah sih Bu, agak lega juga dengan permasalahan ini. Mungkin alhamdulillah ya saya bisa menemukan solusi lah Bu, dengan dari pembicaraan ini, gitu Bu. Terima kasih ya Bu Wit ya atas waktunya, maaf sudah mengganggu Ibu gitu. Ya, sama-sama Bu, saya juga senang bisa berbagi. Nanti kalau ketemu lagi, kalau Ibu ada waktu, jangan lupa ya Bu Teti, setelah penetapan untuk menceritakan bagaimana progresnya dari cerita Ibu tadi. Oh, siap Bu, siap. Oke, terima kasih Bu atas motivasinya. Ya, Bu Teti, obrolan kita segitu saja ya sampai hari ini. Iya Bu, iya. Baik Bu, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Teti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wit. Ya, sama-sama Bu Teti. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.